Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita perhatikan video berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif disebut juga perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Lalu, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daunnya terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Contoh vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Jadi, tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal tumbuhan yang bertunas. Ya, pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi, jangan heran jika tanaman pisang tetap tumbuh walaupun tidak kita rawat. Selanjutnya adalah bambu. Lihat, bambu tersebut tunasnya sedang tumbuh. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif dengan umbi. Vegetatif dengan umbi ada tiga, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Bagaimana sih maksudnya? Yuk kita perhatikan video berikut. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, contohnya adalah kentang dan pengkoang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti gambar ini. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak ruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi, jika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika ditancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku, atau berruas-ruas. Contohnya ada kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya, vegetatif buatannya kita lanjut di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.